Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Bocoran One Piece chapter 1163 telah muncul di berbagai forum. Chapter ini berjudul Promise atau Janji. Judul tersebut merujuk kepada sesuatu yang sangat penting dan sangat menarik dalam chapter terbaru ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kembali kelanjutan kilas balik di Pulau God Valley 38 tahun yang lalu. Seperti yang kita tahu, kilas balik di Pulau God Valley ini merupakan peristiwa masa lalu yang terbilang sangat luar biasa karena melibatkan banyak sekali nama besar, mulai dari bajak laut Rox, bajak laut Roger, Garp, Satria Suci, dan Gorosei Satur. Mereka adalah karakter-karakter penting yang terlibat dalam pertarungan secara penuh. Selain karakter-karakter legendaris itu, ada juga side karakter dalam insiden God Valley ini, seperti Dragon yang masih muda, Shanks dan Shamrock yang masih bayi, Aris yang merupakan istri dari Rox DX Sebek, dan juga Teach yang masih balita dan dibawa oleh Aris. Mengapa Dragon, Shanks, Shamrock, Aris, dan Teach hanya disebut sebagai side karakter saja? Karena dalam insiden God Valley ini mereka tidak terlibat dalam pertarungan utama secara langsung. Meski begitu, peran mereka juga terbilang cukup penting. Dragon menyelamatkan Shanks dan Shamrock, meskipun pada akhirnya hanya berhasil menyelamatkan Shanks saja. Sedangkan Aris, dia menyelamatkan anaknya yaitu Teach yang masih balita. Tidak hanya para karakter legendaris dan side karakter saja yang terlibat dalam insiden itu. Sang villain utama juga muncul pada saat yang sangat krusial. Im Sama, sang raja dunia, datang ke sana walau tidak secara langsung. Dia merasuki tubuh satu di tempat itu sama seperti yang dia lakukan terhadap Gunko di Pulau Elbaf pada masa sekarang ini. Jadi bukan hanya Gunko saja yang bisa dirasuki oleh Im Sama. Dia juga mampu melakukan hal yang sama kepada para Gorosei. Ketika dia datang ke Pulau God Valley ini, haki yang luar biasa langsung terpancar ke seluruh penjuru pulau. Sehingga Rox di Sebek, Shirohige, dan Kaido pun bersiap untuk menghadapi sosok tersebut. Ketika berhadapan dengan mereka di sana, Im Sama memanggil Shebek dengan nama Davy Jones. Tentu kita tahu bahwa Shebek sebenarnya bukan Davy Jones, melainkan hanya bagian dari keturunannya saja. Mereka jelas adalah orang yang sangat berbeda. Secara sederhana kita bisa berkata bahwa Im Sama hanya salah mengira bahwa Shebek adalah Davy Jones. Namun sebenarnya tidak sesederhana itu. Im Sama bukan sekedar salah mengira, melainkan dia memang sengaja menyebut Shebek sebagai Davy Jones. Karena mungkin ada sesuatu dalam diri Shebek yang sangat mirip dengan sosok legendaris bernama Davy Jones itu. Shebek yang mendengar Im Sama memanggilnya sebagai Davy Jones pun berkata bahwa dia bukan orang itu. Tapi Shebek menambahkan bahwa dia setuju janji memang harus dipenuhi. Dialog ini sangat misterius karena entah janji apa yang Shebek maksud di sini. Hal ini jugalah yang menjadi judul dari chapter terbaru ini. Entah apapun itu, yang pasti janji yang dimaksud oleh Shebek ini berkaitan dengan Davy Jones dan Im Sama pada masa lalu. Seiring berjalannya cerita, karakter Davy Jones menjadi sosok yang semakin menarik dan mengundang rasa penasaran banyak orang. Informasi-informasi tentang dirinya mulai bertambah satu persatu. Beberapa waktu yang lalu, dikonfirmasi bahwa dia adalah seorang penyandang inisial D yang menjadi leluhur dari Rox D. Shebek dan Kurohige. Kemudian terindikasi bahwa keturunannya sangat dibenci oleh Im Sama, sampai-sampai pihak pemerintah dunia terus-menerus memburu mereka dari masa ke masa. Nah, sekarang ada hal baru lagi yang diketahui, yakni terdapat suatu janji misterius yang berkaitan dengan Davy Jones dan Im Sama. Jadi di sini terungkap bahwa musuh Im Sama tidak hanya Joy Boy saja, tapi ada juga Davy Jones. Entah apakah Davy Jones dan Joy Boy ini adalah orang yang sama atau orang yang berbeda. Bisa saja Davy Jones itu adalah nama asli dan Joy Boy itu adalah julukan saja, karena nama Joy Boy memiliki arti bocah kegembiraan. Ini sama kasusnya seperti Luffy. Nama aslinya adalah Monkey D. Luffy, tapi dipanggil dengan julukan Joy Boy oleh Emmet, si robot kuno. Jadi kemungkinan Davy Jones dan Joy Boy adalah orang yang sama masih sangat memungkinkan. Namun ada kejanggalan juga soal dugaan itu. Jika ditelusuri, ada di cerita yang sudah ada ketika robot kuno Emmet memancarkan haus Shoku Haki Joy Boy di Pulau Egghead, Im Sama langsung keringat dingin dan menyebut nama Joy Boy dengan gemetar. Nah, sedangkan di Pulau God Valley ini, Im Sama menyebut Sebek sebagai Davy Jones. Jadi di dua insiden yang berbeda, Im Sama menyebut dua nama yang berbeda, yang mana berarti Davy Jones dan Joy Boy memang adalah orang yang berbeda.
Dengan begitu, dugaan yang paling masuk akal adalah musuh Im Sama di masa lalu ada dua orang, yaitu Joy Boy dan juga Davy Jones. Joy Boy adalah leluhur klan D seperti Luffy, Dragon, dan Garp. Sedangkan Davy Jones adalah leluhur dari klan D seperti Rox D. Shebeck dan juga Marshall D. Teach. Itulah mengapa Im Sama merobek foto Luffy dan Teach di ruangan bunga miliknya. Nah, karena Luffy adalah Joy Boy yang baru dan Teach adalah Davy Jones yang baru. Yang paling luar biasanya adalah meski memiliki dua musuh terkuat seperti Joy Boy dan Davy Jones, Im Sama pada akhirnya berhasil memenangkan pertempuran dan masih hidup sampai sekarang ini. Entah bagaimana kisah lengkap dari pertempuran di masa lalu itu, tapi yang pasti faktanya adalah Im Sama yang masih bertahan hidup sampai sekarang, yang mana menegaskan bahwa dialah sang pemenang pertempuran itu. Villain utama One Piece memang harus dibuat sekuat ini supaya alur ceritanya juga menjadi semakin menarik. Kembali ke cerita di God Valley, Big Mom datang ke tempat di mana Rox D. Shebeck, Shirohige, dan Kaido bertarung melawan Im Sama. Dia pun segera membantu rekan-rekannya yang ada di sana. Awalnya, orang-orang menduga bahwa yang loyal kepada sang kapten hanya Shirohige dan Kaido saja. Namun, rupanya Big Mom juga loyal. Hanya saja dia terlambat, karena memang harus terlibat dalam pertarungan lain terlebih dahulu. Mengingat memang di God Valley ini area pertempuran terjadi di mana-mana. Mereka berempat pun akhirnya bertarung bersama melawan sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia tersebut. Jadi rupanya orang-orang yang pada kemudian hari akan menjadi Yonko seperti Shirohige, Kaido, dan Big Mom itu sudah pernah berkonfrontasi dengan Im Sama. Mereka tahu bahwa dalam pemerintah dunia ada sosok misterius dengan kekuatan luar biasa seperti itu. Namun anehnya kenapa orang-orang seperti Shirohige, Kaido, dan Big Mom tidak pernah membahas atau menyinggung sedikit pun soal Im Sama. Padahal harusnya musuh sekuat itu sedikit banyak pasti dibahas. Mungkin nanti akan dijelaskan mengapa mereka tidak pernah membahas sama sekali soal eksistensi dari Im Sama. Berpindah ke area lain di Pulau God Valley, ada para kru bajak laut Rox yang sedang bertarung melawan kru bajak laut Roger. Para kru Rox yang ada di sana tidak pergi melibatkan diri dalam pertempuran melawan Im Sama karena mereka sedang sibuk melakukan hal-hal yang lain. Bahkan di antara para kru tersebut ada pula yang sibuk bertarung dengan rekan sendiri. Dua orang yang sedang bertarung itu adalah Kapten John melawan Ganzo. Kru bajak laut Rox memang terkenal tidak akur satu sama lain, sehingga tidak mengherankan bila terjadi momen-momen seperti ini. Sebagian besar dari mereka hanya mencari keuntungan pribadi saja. Mereka tidak ragu untuk menyerang satu sama lain jika hal itu demi keuntungan diri sendiri. Hal ini tentu jauh berbeda dengan para bajak laut Roger yang tetap kompak dan saling peduli, sehingga mereka berhasil membentuk tim yang sangat solid. Dari segi individual, bajak laut Rox memang lebih unggul karena berisi para monster dengan kekuatan individual yang sangat besar. Namun jika dinilai dari segi kelompok, bajak laut Roger masih lebih unggul karena semua kru bisa saling bekerja sama dengan baik sehingga menjadi kelompok bajak laut yang tidak tertembus. Bajak laut Akagami di masa sekarang benar-benar merepresentasikan bajak laut Roger dulu, karena Mihawk pernah berkata bahwa kelompok bajak laut Akagami adalah kelompok bajak laut yang paling seimbang di lautan, sehingga kelompok mereka merupakan bajak laut yang tidak tertembus. Sementara itu, Garp Gang Roger datang ke area di mana Rox D. Shebeck dan 3 kru terkuatnya sedang bertarung melawan Im Sama. Tanpa berlama-lama, mereka berdua juga ikut menyerang Im Sama di tempat tersebut. Jadi, posisinya sekarang adalah 6 lawan 1. Di sini nama-nama besar yang pada kemudian hari akan menjadi legenda-legenda lautan bekerja sama untuk bertarung melawan sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Pada halaman ganda yang epik, mereka berenam secara bersamaan melancarkan serangan kuat masing-masing kepada Im Sama. Namun, Im Sama bisa kembali pulih usai terkena serangan mereka semua. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan yang dia miliki benar-benar luar biasa. Regenerasi Im Sama pun jauh lebih hebat dibanding para kesatria suci maupun Gorosei. Beberapa waktu yang lalu, Garling yang bertarung melawan Shebeck harus terluka parah, di mana regenerasinya menjadi melambat akibat serangan-serangan dari orang itu. Tapi Im Sama yang terkena serangan dari Shebeck, Shirohige, Kaido, Big Mom, Garp, dan Roger sekaligus bisa kembali pulih dengan relatif cepat. Im Sama pun langsung bertarung lagi melawan mereka semua, dan ada momen di mana dia memakai teknik Domi Reverse kepada Rox D. Shebeck. Oke, seperti yang kita tahu, teknik itu berfungsi untuk mengubah orang lain menjadi iblis di bawah komando Im Sama. Jadi Shebeck yang terkena jurus itu pun langsung berubah menjadi iblis. Sebelum memakai teknik Domi Reverse kepada Shebeck, Im Sama terlebih dahulu membuat Shebeck marah, baru kemudian mengaktifkan kemampuan tersebut. Jadi sepertinya tak sembarangan untuk mengubah orang sekuat Shebeck menjadi sosok iblis. Im Sama harus mempengaruhi mentalnya terlebih
terlebih dahulu dengan cara membuat dia marah, baru dia bisa memakai teknik Domi Reverse. Fakta soal Im Sama harus membuat Shebek marah dulu, baru bisa diubah menjadi iblis dengan teknik Domi Reverse menjadi petunjuk yang terbilang sangat menarik. Itu berarti ketika bertarung melawan Im Sama, tidak boleh menunjukkan emosi apalagi marah, karena itu justru membuat Im Sama lebih mudah membuat lawannya berubah menjadi iblis. Jadi, Luffy yang nanti akan melawan Im Sama tidak boleh tersulut emosi apalagi sampai marah, karena berpotensi bisa diubah menjadi iblis oleh Im Sama. Inilah alasan mengapa Luffy selalu tertawa dalam mode Gear 5 itu, agar dia tidak mudah tersulut emosi dan tidak akan bisa dibuat marah. Sebab Luffy akan selalu tertawa dalam mode Nika itu. Ini juga mungkin alasan mengapa Kurohige selalu tertawa di setil pertarungan. Itu agar dia terbiasa tertawa dalam pertarungan dan tidak gampang terpancing emosi. Jadi ketika nanti Kurohige bertarung melawan Im Sama, dia hanya akan tertawa saja dan tidak akan marah. Nah, dengan begitu Im Sama tidak akan bisa merubah Kurohige menjadi iblis dengan teknik Domi Reverse. Jadi rupanya tertawa khas Kurohige itu adalah suatu strategi yang sangat jenius. Dengan begitu, Luffy dan Kurohige yang selalu tertawa adalah musuh alami dari kekuatan milik Im Sama. Kembali menyoroti kelanjutan insiden God Valley, setelah Rocks de Shebek berubah menjadi iblis, Im Sama pun memerintahkannya untuk mencari dan menghabisi keluarganya sendiri. Dengan begitu, istrinya yaitu Eris yang sedang melarikan diri bersama dengan Teach kini berada dalam bahaya besar karena diburu oleh Shebek dalam mode iblis. Bahkan sebenarnya bukan hanya Teach dan Eris saja yang berada dalam bahaya besar, tapi semua orang yang sedang mencoba kabur dan menyelamatkan diri dari Pulau God Valley juga akan berada dalam bahaya besar. Pada awalnya, Im Sama memang hanya menyuruh Shebek dalam mode iblis itu untuk menghabisi keluarganya sendiri. Namun setelah itu, Im Sama juga pasti akan memerintahkan Shebek dalam mode iblis untuk menghabisi orang-orang lain, termasuk Dragon yang saat ini sedang berusaha menyelamatkan Shanks. Tentu Im Sama tidak akan membiarkan bayi Shanks yang merupakan keturunan Tenryubito jatuh ke tangan orang lain, sehingga dia akan memerintahkan Shebek dalam mode iblis untuk menghentikan tindakan Dragon. Bahkan tidak hanya dihentikan saja, Dragon juga tentu akan dihabisi karena dianggap sebagai pengkhianat dalam angkatan laut. Jadi Eris, Teach, Dragon, dan juga Shanks sama-sama berada dalam bahaya besar. Meski memang Im Sama memerintahkan Shebek dalam mode iblis itu untuk merebut Shanks dari Dragon, tapi Shanks sendiri juga berada dalam bahaya besar. Dia saat itu masih bayi dan sedang digendong oleh Dragon. Jika Dragon diserang, otomatis Shanks juga berpotensi terkena serangan itu. Jadi situasi ini benar-benar sangat gawat untuk semua orang. Nah, inilah titik awal sejarah di mana Garp dan Roger dikatakan bekerja sama untuk mengalahkan Rocks de Shebek. Itu karena memang Shebek berubah menjadi iblis dan mengancam banyak orang. Nah, anehnya lagi adalah kita tadi melihat bahwa Garp ikut menyerang Im Sama bersama dengan para legenda lain. Tapi sampai sekarang ini, Garp masih bisa bekerja dalam Angkatan Laut, yang mana Angkatan Laut itu bekerja di bawah naungan pemerintah dunia. Memang alasan mengapa Im Sama masih mengizinkan Garp bekerja di Angkatan Laut itu adalah karena Garp memiliki kekuatan yang besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai pertempuran. Namun kita tahu bahwa Im Sama memiliki sifat seperti apa. Dia adalah raja dunia yang memiliki harga diri tinggi. Tentu dia seharusnya kesal atau setidaknya tersinggung ketika melihat Garp ikut menyerangnya, tapi dia malah memaafkan Garp seolah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya ada alasan lain mengapa Garp masih diizinkan bekerja di Angkatan Laut. Selain karena dia kuat, mungkin Im Sama juga memiliki suatu rencana untuk Garp di masa depan nanti. Bisa saja nanti akan ada momen di mana Im Sama mengubah Garp menjadi iblis dengan teknik Domi Reverse dalam perang akhir nanti, sama seperti yang Im Sama lakukan pada Rocks de Shebek di Pulau God Valley pada masa lalu. Garp ini gampang tersulut emosi dan akan menjadi marah ketika harus berhadapan dengan orang terdekatnya. Bisa kita lihat di perang Marineford 2 tahun lalu, ada momen-momen di mana Garp marah besar. Salah satunya adalah ketika dia ingin menghabisi Akainu namun ditahan oleh Sengoku. Sifat Garp yang gampang marah itu membuat Im Sama nanti bisa dengan mudah merubah Garp menjadi iblis dengan teknik Domi Reverse. Kemampuan Im Sama ini benar-benar sangat menakutkan. Tadinya banyak orang mengira bahwa Domi Reverse tidak akan mempan kepada para penyandang D. Namun dugaan itu keliru karena penyandang D sekuat Rocks de Shebek pun tetap bisa menjadi korban. Tapi tentu seperti yang disebutkan tadi, harus ada syarat-syarat tertentu, yaitu Im Sama harus memancing emosi dan membuat Shebek marah. Im Sama mampu melakukan teknik tersebut kepada siapa saja sehingga semua orang perlu untuk berhati-hati. Musuh alami yang benar-benar berat untuk Im Sama adalah pengguna kekuatan buah iblis Hito Hitonomi model Nika. Karena kekuatan Nika membuat penggunanya terus tertawa terbahak
terbahak-bahak. Itulah mengapa pada masa lalu, Joy Boy menjadi lawan yang sangat berat bagi Im Sama. Bahkan sampai sekarang pun, Im Sama masih trauma ketika merasakan haki Joy Boy. Sebab orang itu tidak bisa diubah menjadi iblis seperti musuh-musuhnya yang lain. Ditambah lagi, kekuatan Joy Boy juga sangat besar, sehingga dia menjadi masalah serius yang memberi kenangan buruk untuk Im Sama di masa lalu sampai sekarang. Meskipun memang dalam perang abad kekosongan itu, pada akhirnya Im Sama lah yang berhasil menang. Dalam tubuh orang lain saja, Im Sama sudah sangat kuat, tak bisa dibayangkan sekuat apa dia dalam tubuh aslinya. Nah, tak heran dia mampu mempertahankan kedudukannya sebagai raja dunia sampai sekarang ini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!